Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini digolongkan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti di hari kiamat kita dapat berbaris di barisannya, mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersamanya. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru kita tercinta, bil khusus hadir bersama Al-Habib Ahmad Al-Munawwar, Al-Habib Hussein As-Saggaf, Ketua Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amuntai, dan juga Ki Haji Guru Mahlani, guru kita yang lainnya, yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan perlindungan untuk guru-guru kita, penjagaan yang khusus. Dan para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semua yang hadir malam hari ini, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah subhanahu wa ta'ala luaskan rezekinya, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita senang, kita bahagia malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang paling dicintai oleh Allah, di tempat yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari suatu tempat adalah masjidnya, dan yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari suatu tempat adalah pasarnya. Mengapa? Pertama, masjid adalah baitur rahmah, tempat rumahnya rahmat Allah diturunkan. Adapun pasar seringkali terjadi kecurangan, penipuan, dusta, sehingga dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inti dari itu semua, kita berkumpul di tempat ini bertujuan di tempat yang dicintai oleh Allah, agar kita juga menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Kita melakukan sesuatu yang diridhoi oleh Allah, tujuannya supaya kita diridhoi oleh Allah. Kita duduk di tempat yang dicintai oleh Allah, tujuannya supaya kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini, kebahagiaan dan keistimewaannya, kita memperingati hari kelahiran manusia yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad. Sampai Allah pernah mengatakan kepada malaikat Jibril bahwa Muhammadlah yang paling aku cintai, kata Allah. Ahabbul khalqi ilayya,
Kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti juga kita memperingati hari kelahirannya, bahagia dengannya, supaya apa? Supaya kita meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mencintai Rasulullah supaya kita dapat cintanya Allah. Ada pepatah mengatakan mahbubil mahbub mahbub. Mencintai yang dicintai oleh Allah maka akan menjadi penyebab kita mendapat cintanya Allah. Sebab tidak kita dapati cintanya Allah melainkan dengan kita mencintai Rasulullah. Kita tidak akan mendapati taat kepada Allah melainkan dengan taat kita kepada Rasulullah. Kita tidak akan mendapati ridhonya Allah melainkan kita mendapatkan ridhonya Rasulullah. Allah wa rasuluhu haqqu an yurdu. Allah dan Rasulullah lebih berhak, lebih utama untuk kita mencari ridhonya, mencari cintanya. Makanya mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah dan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah. Dengan kita memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa syukur, rasa bahagia atas kelahiran Rasulullah ini istirdaan lillah, supaya kita mencari ridha Allah. Jadi kita nggak sembarangan memperingati Maulid Nabi, tujuannya agar kita mendapat ridha Allah. Inilah tujuan kita memperingati hari kelahirannya. Mudah-mudahan kita semua diridhoi oleh Allah. Rasa syukur yang istimewa, rasa syukur yang luar biasa. Sebab kenapa? Banyak nikmat kita dapati sebabnya adalah Rasulullah. Banyak nikmat yang kita terima sebabnya Nabi Muhammad. Contoh nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling mulia, dua nikmat, nikmatul Islam dan nikmat iman. Yang insya Allah dua nikmat inilah yang dikatakan oleh para ulama yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Namun nikmat ini tidak akan ada kalau tidak ada Nabi kita Muhammad. Sebab yang membawa Islam kepada kita Rasulullah, yang membawa keimanan, ketauhidan kepada kita Rasulullah. Jadi wajib kita syukuri wasilahnya yang paling mulia. Dan satu lagi nikmat yang luar biasa kita ada di dunia nih. Salah satu sebabnya adalah Nabi kita Muhammad. Disebut oleh para ulama nikmatul ijad, nikmat adanya kita di dunia. Dari mana kita bisa tahu kita ada di dunia? Sebabnya Rasulullah dalam hadis riwayat Al-Hakim, ketika Nabi Adam melihat tulisan di pintu-pintu surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di tiang-tiang arasy-Nya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam bertanya, ya Rabb, man huwa, siapa Muhammad? Dengan tegas Allah jawab, laulahu ma khalaqtuk, dialah seseorang yang kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu. Dan banyak riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala seringkali mengulangi mengatakan laula Muhammad ma khalaqtu dunya walal akhirah wala ard wala sama. Bahkan mengatakan laula Muhammad ma khalaqtuk ya Adam, kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau wahai Adam. Menjadi pertanda Nabi Adam diciptakan sebabnya adalah Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi Adam pernah ketika melihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi Adam bertanya, hada Muhammad siapa? Hada waladak, nanti bakal jadi keturunanmu. Apa kata Nabi Adam? Allahumma bihaqqi hadzal walad irham hadzal walid. Nabi Adam sampai doa, ya Allah, dengan kemuliaan anak sayangi, rahmati si ayahnya ini. Sampai berdoa. Bahkan sampai di dalam riwayat Nabi Adam ketika ingin menikahkan Siti Hawa,
Maharnya apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Dan nikmat yang tadi kita sebutkan tidak ada Nabi Adam kecuali karena Nabi laula Muhammad ma khalaqtuk. Kalau tidak ada Muhammad aku tidak ciptakan kamu. Otomatis secara logika kalau Nabi Adam diciptakan alasannya tujuannya karena Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad tidak ada, otomatis Nabi Adam tidak ada. Nabi Adam tidak ada, kita semua pun tidak ada. Sebab kita semua anak cucu Adam. Berarti nikmat adanya kita di dunia adalah Nabi kita Muhammad. Makanya para ulama suka mengatakan kita nih semua sebenarnya hakikatnya kita sedang masuk dalam cerita inti, dalam kisah yang inti, kisah yang hebat, yaitu kisahnya Nabi Muhammad. Sebagai apa kita? Kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala muliakan lagi. Dah kita diciptakan, kita mulia, dapat nikmat Islam, iman, kita mulia. Nikmat. Dapat lagi nikmat sebagai umat yang paling mulia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat. Karena apa? Karena nabinya adalah Nabi Muhammad. Oh, Nabi Musa minta sama Allah ingin jadi umatnya Nabi Muhammad. Kita nggak minta tapi dipilih. Kita nggak minta tapi dipilih. Ini nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka pantaslah di hari-hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua berbahagia memperingati hari kelahirannya. Dan bahagia kita adalah mengharapkan ridhanya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah maka berbahagialah. Disuruh kita bahagialah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Kita senang dengan karunia, senang dengan rahmat lebih baik. Kalau karunia rahmat yang biasa kita senang, bagaimana dengan karunia yang agung, rahmat yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad. Sampai Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan nikmat yang paling besar yang kita terima adalah dilahirkannya Rasulullah. Tuh kebahagiaan semuanya tidak akan ada kalau tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua ada karena sumbernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang agung. Hari Idul Fitri nggak ada kalau nggak ada Rasulullah. Idul Adha nggak ada Rasulullah. Keindahan, ya, pernikahan, apalagi hijab, semua ada karena Nabi kita Muhammad. Semua nikmat itu sumbernya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka patut kita syukuri. Patut kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad. Ada satu dalam hadis disebutkan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak pandai berterima kasih pada manusia, bagaimana bisa pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala? Sama manusia aja nggak pandai terima kasih. Masa kita nggak bersyukur kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin hadirat, dulu para sahabat Nabi cinta pada Nabi, ta'zim yang luar biasa pada Nabi. Dalam hidup mereka penuh kecintaan dan rasa syukur yang luar biasa. Sampai ada satu sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, aku diciptakan oleh Allah menjadi bagian dari sahabatmu ini sudah nikmat yang paling besar. Sahabat sangat bersyukur, sangat senang, sangat bahagia. Tinggal apa? Mereka berusaha masing-masing ingin menyenangkan hati Rasulullah. Siapa di antaranya? Istri Rasulullah, Siti Khadijah. Cinta pada Rasulullah luar biasa. Saking cintanya, semuanya diberikan untuk Rasulullah. Ingin menyenangkan hati Rasulullah, ingin membantu perjuangan Rasulullah. Sampai apa? Sampai hartanya dihabiskan untuk membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah dulu menjadi perempuan yang paling kaya di Mekkah. Ada lagi sahabat juga yang sampai nyawanya diberikan untuk Rasulullah. Nyawanya
Seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi, kekasih Nabi, salah satu yang selalu mendampingi Nabi sampai hijrahnya Nabi, merelakan kakinya digigit ular agar menyelamatkan Nabi, menjaga Nabi. Bukan hanya itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai menjual 12 aset tokonya untuk membantu dakwahnya Nabi. Apa tujuannya? Ingin memberikan senyuman kepada Nabi Muhammad, ingin membuat Nabi senang. Nah, pertanyaannya, apa yang kita lakukan untuk membuat Nabi SAW senang? Apa yang sudah kita perbuat? Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sumbernya Nabi, karena Nabi, sebabnya Nabi, yang sampai nanti di hari kiamat tidak ada satupun yang bisa menolong kita, keluarga tidak bisa menolong, saudara tidak bisa menolong, yang bisa menolong kita hanya Nabi. Apa yang sudah kita berikan untuk Nabi? Apa yang sudah kita lakukan untuk Nabi? Malam hari ini jadi renungan. Sayyidina Utsman ibnu Affan, dia sampai pernah memberikan sumbangan untuk membantu dakwah Nabi sampai 200.000 dinar. Dalam riwayat 100.000 dinar untuk bantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman bin Affan, sampai dibilang Sayyidina Utsman di dalam kitab Majmu'ul Ahbab pernah beli surga 2 kali dari Nabi. Salah satunya kisah pohon kurma yang dibeli oleh Sayyidina Utsman, yang Rasulullah suruh beli nanti Allah bakal gantikan di surga, dibeli oleh Sayyidina Utsman. Apa yang Rasulullah suruh tidak pernah ditolak. Kenapa mereka melakukan seperti itu untuk Nabi? Karena mereka ingin menyenangkan hati Nabi. Kau beramal untuk Nabi, jangan salah, amal kita harus didasari karena Allah, karena Rasulullah. Dalam hadis yang pertama biasa kita baca dalam kitab Arba'in Nawawi, dalam kitab wa man kanat hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallah wa rasulih. Makna hijrah, ulama mengatakan amal kita yang kita lakukan. Kalau sesuatu yang kita lakukan karena Allah, karena Rasulullah, maka kita akan diberikan pahala karena Allah, karena Rasulullah. Berarti diikat karena Allah, karena Rasulullah. Terus apa dikatakan? Apa tidak riya ketika kita melakukan sesuatu ingin dilihat oleh Rasulullah? Lah, jangan katakan riya. Seperti sahabat Nabi berkorban ingin dilihat oleh Rasulullah, dikatakan riya. Lah, dari mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi mengatakan dalam satu hadis, atimur ruku was sujud walladzi nafsi biyadi inilah arakum min wara'a dhahri. Kata Nabi, kalau kamu sholat, sempurnakan ruku, sempurnakan sujud. Sumpah demi Tuhan yang jiwaku ada di genggamannya, aku melihat kamu ketika sholat. Hadis ini nggak putus di zaman sahabat sampai detik ini, sampai sekarang. Setiap kita sholat selalu dilihat sholat kita oleh Rasulullah. Nabi yang bilang. Berarti kita setiap kali kita menyempurnakan ruku, kita ruku nih, salat kita ruku, kita ingat Rasulullah suruh sempurnakan. Sebab Rasulullah katakan inilah arakum min wara'a dhahri. Yang namanya hadis nggak putus sampai hari kiamat. Berarti kita menyempurnakan ruku, kata ulama, andai orang menyempurnakan ruku, beramal dengan menyempurnakan ruku dan sujudnya karena ingin dilihat oleh Rasulullah, tidak disebut riya. Sebab Rasulullah melihat setiap hari, setiap waktu, setiap saat amalan kita, perbuatan kita dilihat oleh Rasulullah. Sampai Nabi mengatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidup saya baik untuk kalian, wafat saya baik untuk kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hidupmu baik untuk kami, jelas. Kami bisa bersamamu, belajar darimu, duduk denganmu. Terus kalau wafatmu baik untuk kami apa? Apa kata Rasulullah? A'malukum tu'radu alayya. Setiap amal kalian itu sebelum diangkat kepada Allah, dilihatkan kepadaku. Fa in wajadtu fi khairan fahamidullah. Kalau aku dapati amal kalian baik, aku puji Allah. Alhamdulillah, amal umatku baik.
Wa in wajadtu fihi syarran fastaghfartu lahum. Kalau aku dapati amal umatku buruk, aku beristighfar kepada Allah. Apa maknanya kalau bukan setiap amal kita dilihat oleh Rasulullah? Setiap perbuatan kita dilihat oleh Rasulullah. Makanya kalau kita tahu, kita sadar diri kita dilihat oleh Rasulullah, apa berani kita menyepelekan amal? Apa berani kita menggampangkan ibadah? Karena setiap waktu dan saat kita selalu dipandang oleh Rasulullah. Ini satu contoh Sayyidina Utsman ibnu Affan. Ada lagi satu lagi Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Saudagar kaya, sahabat yang paling perdagangannya hebat beliau. Beliau sampai pernah menyumbangkan untuk Rasulullah 600 ekor unta. Tapi jangan salah faham, bukan ekornya saja ya, sama badannya juga. Jadi saya bilang ekor unta ekornya saja atau buntutnya saja nanti, bukan. 600 ekor unta sama badannya. Bukan sama badannya saja, sama barang dagangannya juga. Jangan nanti kalau ngomong sama orang amuntai nggak boleh salah katanya. Ya, nanti kalau salah bahaya. Kayak contoh nih, saya pernah tulis status di media sosial di Instagram. Ini 3 tahun 4 tahun lalu, saya udah lupa. Saya tulis begini, ini buat orang marah-marah. Nyatanya memang orang di zaman kita itu senang marah-marah. Ini kita hidup di zaman orang senang menghujat, senang mencaci, senang menghina, senang marah-marah. Padahal saya tulis tulisannya bukan buat orang marah, buat orang mengerti, orang faham. Jangan mudah emosi. Kalau baca sesuatu, baca dulu yang teliti. Tuh habis saya tulis kurang lebih ada 1.900 orang komentar di situ, semuanya bilang, wah ini nggak benar. Apa tulisannya? Tulisannya gini: orang yang masih merokok haram jadi imam. Tiba-tiba penuh. Saya punya email tuh penuh semua. Orang marah-marah, saya, oh ini Habib nggak benar, ini Habib sesat kata dia. Ya. Padahal saya tulisnya orang yang masih merokok haram jadi imam. Ini kalau kata orang amuntai mahlabiu katanya. Kata masih, orang yang masih merokok. Kata masih itu dalam bahasa Indonesia artinya sedang, berlangsung, lagi, sambil. Jadi mana-mana orang kalau masih merokok, lagi merokok, sambil merokok, memang tidak boleh jadi imam, haram. Matikan dulu rokoknya baru jadi imam. Cuma orang kita udah senengnya bawaannya, wah ngelihat sesuatu, oh ini bahan saya buat ngehujat, senang. Itu jempolnya tuh. Itu mungkin pertama kali masuk neraka bukan badannya, jempolnya dulu. Orang yang suka senang menghujat di media sosial, hati-hati ya, jangan senang kita menghujat orang lain. Orang kalau udah menghujat orang lain berarti merasa dirinya lebih baik dari orang lain, nggak bener. Padahal saya nulisnya gitu, sama kayak tadi ya, kata Sayyidina Abdurrahman 600 ekor unta, bukan ekornya saja sama badannya. Saya kasih contoh. Kata Ustadz Muhajir Habib, di Amuntai adzan itu nggak boleh keras-keras, suaranya nggak boleh keras-keras ya. Saya tanya kenapa nggak boleh keras-keras? Nggak boleh. Saya bilang harus keras. Kalau perlu pakai mikrofon biar semua tetangga dengar, datang menuju ke masjid sholat. Nggak boleh Habib. Terus saya bilang ya adzan itu harus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh keras, nggak boleh. Ya, nggak boleh ya. Kata orang Amuntai, wudu nggak boleh pakai celana. Saya bilang kenapa nggak boleh pakai celana? Nggak boleh Habib, nggak sah. Saya bilang kalau di rumah nggak pakai celana silahkan, makruh. Kalau di masjid nggak pakai celana, haram dilihat orang. Ya.
Nggak boleh Habib, nggak sah. Terus saya bilang bagaimana? Wudhu itu harus pakai air, bukan pakai celana. Kalau pakai celana bagaimana ngusapnya nanti ya? Mahlabiu kalau kata orang Banjar ya. Ya relax. Soalnya saya lihat dari tadi tegang semua wajahnya. Nggak tahu lagi mikirin corona kayaknya. Jadi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pernah menyumbangkan 600 ekor unta, bukan ekornya saja, sama badan-badannya sama untanya. Bukan sama badannya saja, sama barang dagangannya. Kalau dijumlahkan kata ulama seperti mobil Avanza, 600 mobil Avanza bersama barang dagangannya. Hebat. Makanya orang kalau bersedekah tuh nggak pernah takut. Jadi kalau Rasulullah tuh dijuluki orang yang paling kaya, betul, orang paling kaya luar biasa. Rasulullah dijuluki miskin juga, nggak punya apa-apa juga, betul. Rasulullah pernah nggak punya apa-apa, miskin. Ahlan wa sahlan. Bagir al-Idrus. Fadhil. Ada. Sama-sama orang Semarang, Beb. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ya menyumbangkan sampai 600 ekor unta. Pokoknya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Kayanya luar biasa, dagangnya. Sebab apa? Cinta dengan yang namanya bersedekah. Sampai pernah Sayyidina Abdurrahman bin Auf nih capek jadi orang kaya. Ini belum ada ya orang kaya capek jadi orang kaya, belum ada. Sayyidina Abdurrahman pernah. Saking capeknya apa? Dia bingung, dia punya harta banyak, bagaimana harus dilakukan? Kalau orang kita sekarang bingung, nggak punya uang, mau ngapa-ngapain nggak punya uang. Kalau dia punya uang tapi nggak bisa ngapa-ngapain, ya hebat. Terus apa yang dilakukan? Dapat informasi ada orang jual kurma, tapi kurmanya sudah busuk. Langsung dia bilang, saya beli kurma busuk nih, pasti duit saya nggak bakal bermanfaat nih. Habis dengan kurma busuk. Dia belanjakan kurma busuk, bahasa kitanya bergudang-gudang kurma busuk semuanya. Subhanallah, karena orang yang hebat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, orang yang rajin sedekah, Allah yang jaga. Az-zakah ya harus malak. Zakat, sedekah itu menjaga hartamu. Ketemu sama orang di pasar Madinah, Sayyidina Abdurrahman masih berdagang, tapi dia udah bilang alhamdulillah, senang saya. Kenapa senang? Sebab harta saya udah nggak bisa banyak lagi, udah saya miskin dah, udah saya beli kurma busuk nggak bisa dimakan. Taunya pas di pasar datang satu orang rombongan dari Irak, cari kurmanya kurma busuk. Tanya sama pedagang di pasar, saya cari kurma tapi bukan kurma, saya maunya kurma busuk. Ada kurma baru, nggak mau, saya maunya kurma busuk. Ternyata apa? Di Irak itu sedang mewabah satu penyakit, nggak ada obatnya kecuali makan kurma busuk. Subhanallah. Makna dalam kehidupan kita Allah yang mengatur. Makna dalam kehidupan kita ada Allah yang mengatur. Mau bagaimana? Jalan yang kita tempuh semua adalah aturan Allah. Semua dalam kehendak Allah. Sampai kebingungan. Ya sudah, kalau memang mau dibeli semuanya, dapat harta 3 kali lipat dari yang dia punya. Nah, sekarang kalau dia mau, kalau Allah nggak mau bagaimana? Kita dalam hidup juga sekarang nih yang pusing-pusing dengan corona. Lu jangan pusing, kenapa mesti pusing corona? Corona jangan dipusingin, jangan ditakutin, diwaspadain boleh, diwaspadai boleh, tapi nggak perlu ditakutkan, karena ada Allah yang mengatur. Sehat, sakit, ajal, hidup kita, mati kita di mana? Jangan kita setiap sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis sholat kita nggak lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita ada di tangan Allah. Kembali ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Pertanyaannya, dari semua yang saya ceritakan, begitu hebat para sahabat ingin menyenangkan hati Rasulullah, berjuang sampai menghabiskan hartanya, ada yang sampai menumpahkan darahnya, ada yang sampai menyerahkan nyawanya. Yang hadir di sini apa yang sudah diberikan untuk Rasulullah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menyenangkan hati Rasulullah?
Ya mohon maaf kalau kita sebut harta, tadi memang sahabat-sahabat nama-namanya yang saya sebutkan sahabat yang kaya-kaya. Gak semua kita orang kaya. Tapi ingat hadirin, yang namanya ingin menyenangkan hati Rasulullah patokannya bukan harta. Ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad patokannya bukan uang. Ingin menyenangkan hati Nabi Muhammad patokannya bukan sedekah. Sedekah salah satu sebab, harta salah satu jalan untuk kita bisa menyenangkan hati Rasulullah. Tapi ketika kita patuh kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, ta'zim kepada Rasulullah, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang menyenangkan hati Rasulullah. Ketika sholat 5 waktu kita tidak kita tinggalkan, kita jaga betul-betul, kita sholat di awal waktu, maka kita akan termasuk umat yang mencintai Rasulullah dan menyenangkan hati Rasulullah. Ketika anak hormat pada orang tua, patuh pada orang tua, cinta pada orang tua, berbakti pada orang tua, maka akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Rasulullah. Ketika istri hormat kepada suami, bakti kepada suami, cinta kepada suami, menjaga amanah suami, maka akan menjadi istri-istri yang menyenangkan hati Rasulullah. Ketika kita sesama tetangga saling membantu, saling menolong, tidak menyakiti, tidak menzalimi, maka kita akan menjadi umat yang menyenangkan hati Rasulullah. Jadi patokannya bukan harta. Ketika kita berada di jalannya Rasulullah, insya Allah kita menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya, dulu ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah miskin, gak punya bapak, dia miskin, orang miskin gak punya. Sampai saking miskinnya kurus, badannya kecil, tulangnya kelihatan. Tapi dia gak berhenti untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah, ingin menyenangkan hati Rasulullah. Dia katakan, saya bukan seperti Abu Bakar yang banyak hartanya, saya bukan seperti Uthman yang banyak hartanya, tapi saya ingin menyenangkan hati Rasulullah. Dengan apa? Dia putar pikiran. Oh, Rasulullah kalau masuk ke masjid suka melepaskan sendalnya, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menugaskan dirinya memegang sendalnya Rasulullah. Makanya kalau kita baca di buku sejarah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu julukannya Sahibuna Ali Rasul, orang yang memegang sendalnya Nabi. Jangan salah, walaupun memegang sendal ringan, mudah, tapi dapat tempat di hati Rasulullah. Sebab saya tanya, ketika orang masuk ke masjid, pertama keluar masjid yang dicari apa? Sandal. Otomatis orang yang pegang sendal kita, orang yang pertama kita lihat. Apalagi ini sendalnya Rasulullah, sendalnya Nabi Muhammad. Jangankan Nabi SAW, guru aja kalau keluar ada murid pegangin sendal, Masya Allah, senang, disayang dia. Saya aja kalau ada orang pegangin sendal saya keluar, saya liatin, oh kalau mukanya jomblo, saya doain biar ada jodohnya, kan kelihatan gitu ya, karena dia baik, dia udah pegangin sendal kita. Coba kalau kita ke pengajian gak ada yang pegangin sendal, pas pulang nyari sendal kita. Kalau mukanya lagi kusut, nggak punya uang, kita doain rezekinya banyak, tapi dapat tempat di hatinya. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud putar lagi, cari lagi apa yang buat Rasulullah senang. Beliau siapkan air wudhu untuk Rasulullah. Apalagi yang buat Rasulullah senang? Rasulullah kalau pakai siwak selalu seringkali mencari siwaknya sendiri. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menugaskan dirinya mencari siwak untuk Rasulullah. Tapi apa yang didapati? Pernah suatu hari kita lihat, kalau kita sudah ada tempat di hati Rasulullah, sudah dapat cintanya Rasulullah SAW, waktu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud cari siwak, angin tertiup kencang, sarungnya terangkat sampai kelihatan kakinya kecil, tulangnya kelihatan. Ditertawakan oleh sebagian sahabat, lihat ya, laki-laki tapi kakinya kecil. Rasulullah mendengar hal tersebut, memerah muka Rasulullah dan mengatakan, hei kalian, ketahuilah bahwa kaki Abdullah bin Mas'ud nanti di hari kiamat akan lebih berat dari gunung Uhud, kata Rasulullah. Bayangkan dibela sama Rasulullah.
Makanya kalau kita yang menyenangkan hati Rasulullah, berusaha mencintai Rasulullah, membuktikannya, suatu saat kalau kita punya masalah, kita akan dibela oleh Rasulullah. Bahkan di hari kiamat pun kita akan dibela oleh Nabi kita Muhammad. Maka dari itu pesannya malam hari ini, ayo coba kita renungkan apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan hati Rasulullah. Jangan kalau yang kita perbuat hanya mengecewakan hati Rasulullah, hanya membuat sedih Rasulullah, hanya membuat nangis Rasulullah kepada kita. Mari mulai sekarang tanamkan di hati kita apa yang ingin kita lakukan yang bisa menyenangkan hati Nabi. Paling kecil lah sunnahnya Nabi kita amalkan, siwak. Saya bisa jamin yang hadir di sini yang bawa siwak nggak sebanyak orang yang bawa handphone. Boleh dicek. Coba yang bawa siwak tunjuk tangan. Masa nggak ada? Tunjuk tangan yang bawa siwak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alhamdulillah masih ada. Coba yang bawa handphone tunjuk tangan. Nggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang. Semua bawa handphone. Sunnah Nabi ini loh, sering kita tinggalkan. Padahal Nabi SAW paling senang dengan yang namanya siwak tuh. Sampai dalam riwayat Tirmidzi, Nabi kalau mau tidur tuh taruh samping bantalnya siwaknya. Ketika baru bangun yang pertama dicari oleh Rasulullah siwak. Kita sekarang baru bangun apa yang pertama dicari? Handphone saya mana? Jauh kita. Sampai Nabi SAW mengatakan siwak matharun lil fam mardatun lirab maskhatun lisyaitan. Siwak itu mensucikan mulut, bersihin mulut kita. Mardatun lirab, dapat ridhonya Allah. Artinya apa? Orang yang rajin pakai siwak diridhoi oleh Allah. Salah satu sebab kita dapat ridho Allah dengan kita pakai siwak. Tapi banyak yang meninggalkan. Bagaimana kita buktikan cinta kita pada Rasulullah? Handphone harganya jutaan kita bisa punya, siwak 10.000, 20.000, masa kita nggak punya? Malu kita dengan Nabi Muhammad. Makanya kalau di sana, di luar sana ada orang-orang yang sengaja menghina Rasulullah, menjelek-jelekan Rasulullah. Jujur-jujur kita sendiri seringkali menyepelekan ajaran Rasulullah. Kalau kita diajak untuk boikot, dari dulu boikot. Yang perlu diboikot itu apa? Yang perlu diboikot itu hati kita, jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran selain Rasulullah. Anak-anak kita yang sudah terpengaruh dengan budaya ajaran mereka orang-orang barat. Pakaian anak-anak kita yang sudah berani membuka-buka aurat, itu yang harus diboikot. Kebencian, kedendaman, kedengkian, itu juga harus diboikot dalam hati kita. Bukan cuma makanan atau minuman atau barang atau sesuatu yang kita boikot. Buktikan cinta kita kepada Nabi SAW. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dari mulai yang kecil, siwak aja nih. Makanya saya berharap mudah-mudahan pulang dari sini kita amalin siwak, pakai ini satu. Kalau semua mengatakan cinta pada Rasulullah, amalkan siwak. Jangan sampai kita tinggalkan. Mohon maaf, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tapi siwak insya Allah menolong kita di hari kiamat. Siwak hanya sebatang. Dan kita malu. Tadi saya lihat jamaah bawa bendera, wow besar-besar bendera. Tapi siwak nggak bawa, malu juga kita. Siwak sama bendera itu besaran bendera. Keistimewaan siwak sampai dikatakan di dalam hadis Al-Imam As-Suyuti meriwayatkan, orang yang rajin pakai siwak nanti di akhir hayatnya dimudahkan untuk mengucap la ilaha illallah. Dari kisah Rasulullah di akhir hayat menunjuk kasih isyarat, diambil siwak itu. Makanya malu kalau kita nggak punya siwak. Malu pada Nabi kita Muhammad. Keistimewaan siwak, orang yang rajin pakai siwak difasihkan lisannya, dijauhi dari penyakit punggung. Sebutkan dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin. Ya. Bahkan dikuatkan pandangannya. Dengan apa? Dengan memakai sampai Nabi bilang laula asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah.
Kalau tidak memberatkan umat, bayangin Rasulullah yang bilang sama kita. Apa kata Rasulullah? Kalau tidak memberatkan. Apa enggak indah bahasanya Rasulullah? Rasulullah enggak mau merepotkan kita. Rasulullah enggak mau memberatkan kita. Tapi Rasulullah berharap kita mengamalkannya pakai siwak sebelum sholat. Kayaknya mudah-mudahan yang hadir di sini besok semua punya siwak. Malu Pak, kita beli handphone 2 juta, 1 juta. Siwak 10.000 kita nggak punya, malu kita sama Rasulullah. Lah kalau siwak sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad. Nah, kalau handphone sunnah siapa? Sunnah Vivo, sunnah Samsung. Bukan sunnah Rasulullah itu. Makanya yuk mulai sekarang kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Buat Rasulullah senang. Saya yakin kalau semuanya kita pakai siwak, semuanya kita memuliakan ajaran Rasulullah, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan untuk umat Islam. Seperti kisah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar waktu perang dengan orang-orang kafir dipukul mundur. Sayyidina Umar introspeksi diri, kenapa nih kok dipukul mundur? Ternyata banyak sahabat nggak pakai siwak. Banyak waktu itu yang ikut berperang nggak pakai siwak. Sayyidina Umar suruh ambil siwak, pakai siwak. Dengan pakai bersama, musuh lihat ketakutan. Barokahnya sunnah Nabi. Sampai para ulama mengatakan an-nusra inda sunnati Nabi SAW. Kemenangan itu, pertolongan itu akan datang di dalam sunnahnya Nabi Muhammad. Sama malam hari ini kalau kita nih semua kita niatin pertolongan dari apa? Dari musibah, dari wabah, dari corona, kita pakai siwak, insya Allah mudah-mudahan Allah angkat wabah. Berkah sunnahnya Nabi, berkah sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya saya tanya, dengan saya bicara ini, kira-kira jamaah yang hadir mau nggak pakai siwak? Biar ngajinya manfaat. Mau nggak pengajian malam ini di Masjid At-Taqwa nih diingat sampai hari kiamat nanti? Dikenang sampai hari kiamat. Ini Masjid At-Taqwa belum selesai, tapi pengajiannya udah bermanfaat. Mau pengajiannya bermanfaat? Ayo mulai sekarang pakai siwak. Beli 10.000, 20.000 kita pakai siwak. Setiap mau sholat kita pakai siwak, mau wudhu kita pakai siwak. Insya Allah kita akan rasakan keberkahannya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Banyaknya sekarang siwak ditinggalkan, sunnahnya Nabi ditinggalkan. Ada yang dilakukan siwaknya syaitan, banyak siwaknya syaitan tuh. Ya, rokok, rokok banyak. Orang semua hampir nggak bisa meninggalkan rokok. Dalam sehari beli rokok 30.000. Satu bungkus 30.000. Siwak cuma 10.000 sebulan. Ini kalau 30.000 sebulan berapa berarti? 900.000 ya. Itu rokok tuh. Sunnah, ya mohon maaf, sunnah. Kalau kita ada orang mau meninggal tuh belum bisa mengucap la ilaha illallah, pakaikan siwak. Pakaikan siwak, sunnah dipakein siwak. Nggak bisa tetesin airnya, ditetesin airnya, tetesin dengan siwak, airnya tetesin di. Tapi gantian kalau yang suka ngerokok jangan kasih siwak, kasih rokok begitu, tambah mati dia. Bukan artinya kenapa-napa. Kenapa kita dengan hal-hal yang lain kita senang, tapi dengan sunnah Rasulullah SAW sampai kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan berkah sunnah Nabi yang kita hidupkan menandakan cinta kita kepada Nabi dan cinta Nabi kepada kita. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama mengamalkan sunnah Nabi bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad, bisa menolong ya dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi guru kita Ustaz Muhajir bilang katanya masjid mau dibangun. Saya bingung nih mau ngajak jamaah. Yuk saya ajak semua kalau ingin membantu masjid nih. Ini untuk masjid biar insyaallah kita dapat saham nanti. Man bana masjidan banallah qasran fil jannah. Siapa yang membantu membangun masjid, Allah akan membuatkan istana untuknya di surga. Ada satu kisah. Dulu ada satu nenek-nenek. Dia lihat ada satu tempat lagi dibangun masjid. Ini kisah nyata loh. Si nenek ini
orang miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia pengen ikut bantu masjid. Datang ke pengurus masjid, bilang, "Bapak, saya ingin ikut bantu masjid. Walaupun saya nggak punya harta banyak, tapi saya ingin andil." Kata si bapak, "Mohon maaf, Nek, ini masjid sudah dijamin oleh Bapak Fulan. Dia yang mau bangun dari awal sampai akhir, karena ini hajatnya dia, niatnya dia." Kata si nenek, "Nggak apa-apalah, saya aja. Saya bantu sedikit aja, nggak apa-apa, izinin. Kalau yang lain nggak dikasih nggak apa-apa, saya aja kasih. Saya cuma mau bantu 1 bata, 2 bata, 3 bata." Kata si pengurus masjid, "Nggak bisa, Nek, mohon maaf." Terus dipaksa oleh si nenek. Subhanallah, akhirnya si bapak luluh. Dia bilang, "Ya sudah, Nek, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau nenek bilang siapa-siapa, nanti saya diomelin nih sama si bapak Fulan yang udah niat bangun masjid ini dari awal sampai akhir." "Iya, saya janji, saya nggak bakal bilang siapa-siapa." Diterimalah, dimasukkan dalam bangunnya. Besok harinya datang si bapak itu yang bangun masjid nih, yang buat hajat, datang ke situ. Langsung ini pengurus masjid bilang, "Kamu terima sedekah dari siapa?" Bingung dia. Padahal kan nggak ada yang tahu, cuman dia sama itu nenek. Kok ini bapak langsung tahu, langsung. Dia bilang, "Kamu terima dari siapa?" "Nenek-nenek yang ngasih." Wah, tambah takut lagi dia. Dia bilang, "Iya, mohon maaf gini, tapi bapak tahu dari mana? Semalam saya ngimpi. Semenjak saya punya hajat, saya bangun masjid ini, Allah kasih setiap malam saya ngimpi, saya diberikan istana di surga. Tapi semalam mimpi saya beda." "Apa?" kata beliau. "Di istana saya di surga, sampingnya ada istana nenek-nenek," kata dia. Pasti ada nenek-nenek ikut bantu juga, nyumbang, kata dia. Subhanallah. Walaupun sedikit dari kita, kalau kita buat di jalan Allah, luar biasa. Ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu habis. Uang harta yang kita punya di sisi kita habis. Kita beli handphone berapa jutaan? Harganya berapa? 3 juta, 4 juta. Handphone kita pecah, rusak, uang kita 3 juta hilang. Bapak beli motor 15 juta, motornya rusak, turun mesin, uangnya hilang 15 juta. Dunia habis. Ma indakum yanfad, kata Allah. Yang di sisi kamu habis, tapi yang di sisi Allah disimpan. Saya kasih contoh ya. Nih, contoh. Ada burung 5, ditembak 3, sisa berapa? 1. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Ada yang bilang 4, juga salah. Berapa, Pak? Orang Amuntai pada nggak bisa ngomong, jangan-jangan. Ada burung 5 ditembak 3, sisa berapa? 2. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Itu yang benar tuh, 3. Kenapa Habib 3? Nih, saya kasih contoh. Ada burung 5, nemplok dia di kabel, ditembak 3, jatuh yang 3, 2-nya lari kabur. Sisanya berapa? Yang dapat berapa? 3. Saya kasih contoh, ini filosofi Imam Ghazali. Saya kasih contoh, Bapak punya uang 2 juta. Bapak punya uang 2 juta atau ibu punya uang 2 juta. Ambil dari 2.500.000, kasih untuk orang tua kita. Kita beramal dengan orang tua kita. Luar biasa, orang tua kita senang itu. 500.000 dikasih, senang. Ambil lagi dari 2.500.000, kita sedekah masjid, majelis taklim. Ambil lagi dari 2.500.000, kita sedekah anak yatim, fakir miskin. Sisanya berapa? 2 juta diambil 500.000 untuk orang tua, 500.000 untuk masjid, majelis taklim, 500.000 untuk fakir miskin, anak yatim. Sisanya berapa? Pasti semua jawab 500.000, tapi hakikatnya sisanya 1,5 juta. Kenapa? Yang 500.000 lagi kita pakai beli makanan, habis makanan masuk ke mulut, keluar, selesai. Itu dunia hakikatnya. Tapi yang 1,5 juta yang kita kasih 500.000 untuk orang tua disimpan oleh Allah. Yang kita kasih untuk masjid, majelis taklim
500.000 disimpan oleh Allah, yang kita kasih untuk fakir miskin, anak yatim disimpan oleh Allah. Nanti di hari kiamat kita diberikan balasannya oleh Allah. Disimpannya di bank BCA namanya, Bank Sentral Allah, bukan BCA yang di jalanan, lain. Makanya saya tanya, mau nggak nyimpan harta di sisi Allah? Nggak ada yang mau. Mau nggak simpan harta di sisi Allah, Pak? Mau apa nggak? Kita nih dulu kalau orang-orang soleh itu sahabat Nabi diajak beramal, Masya Allah. Sahabat Nabi kalau dikumandangin besok perang, semuanya siap perang loh, ngilangin nyawa. Saya nggak minta nyawa bapak, ngajak supaya kita beramal. Kalau udah diajak beramal, yang ngajarin kita nggak beramal berarti syaitan. Kira-kira mau nggak beramal? Mau nggak bersedekah buat masjid? Mau? Ayo sambil baca salawat ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج اللهم صل عليه ومريض أنت سعيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أهل البيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكري شبهوا بالأنجم الظهري مثل ما قد جاء بسنني يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشام والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا ربي الشام والدرجي وسبيل للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو بها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله
salli wa sallim wa barik alaih. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir saya boleh enggak berpesan? Boleh. Boleh saya pesan. Hadirin hadirat, kita berada di zaman yang sulit. Zaman penuh fitnah, zaman penuh ujian. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Jalani hidup kita dan serahkan semuanya kepada Allah. Kita punya Allah. Kuatkan tauhid kita. Kuatkan keimanan kita. Dalam kitab Risalatul Jami'ah disebutkan oleh Imam Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, di antara kepercayaan kita kepada Allah, khalaqal sihah was saqam, khalaqal mauta wal haya. Allah yang nyiptain sehat, Allah yang nyiptain sakit. Jadi sehat dan sakit kita itu ada di tangan Allah. Kalau yang kita jalani sebab, tapi musabibnya Allah. Kita pengen sehat, jalanin apa yang disuruh sekarang, protokol kesehatan jalanin. Saya jujur, saya sebenarnya bawa masker dari tadi, bukan saya nggak bawa. Jangan dipikir saya nggak patuh sama protokol. Ya, cuman pas nyampe sini saya lihat nggak ada yang pakai masker, saya nggak pakai masker. Tapi saya pernah Pak, waktu saya dakwah ke Sampang ke Madura, sampai dari Jakarta ke Sampang saya pakai mobil, itu pemeriksaan banyak. Wah, saya pikir di sana ketat nih. Masker saya nggak lepas. Pas hadir majelis yang hadir ramai seperti ini, ribuan yang hadir, saya pakai masker. Turun dari mobil saya lihat satu nggak ada yang pakai masker. Sampai naik panggung saya lihat jamaahnya satu juga nggak ada yang pakai masker. Sampai saya malu, saya doang yang pakai masker sendiri, saya lepas. Sampai saya bilang sama sebelah, Ustaz, orang sini nggak takut corona. Ustaznya bilang, Bib, di sini mah orang nyebutin corona juga celurit nempel, kata dia. Saya bilang galak benar. Jangan-jangan di Amuntai begitu juga lagi. Terus nggak ada yang pakai masker ya. Ini cuma sebab. Ya mohon maaf, kalau kita mau pakai masker 10 lapis juga waktunya sakit-sakit kita. Karena yang menentukannya Allah. Orang hidup banyak menghabiskan waktu dengan yang zahir, tapi lupa hubungannya dengan yang batin. Kita jaga kesehatan, kalau waktunya mati kita mati. Berapa banyak orang yang olahraga meninggal olahraga lagi mati. Itu artis-artis. Sampai kemarin ada bapak-bapak naik sepeda pakai masker, naik sepeda pakai masker, meninggal dia. Siapa suruh naik sepeda pakai masker? Waktunya mati-mati. Kemarin saya waktu kesini, bukan yang sekarang, yang bulan lalu kalau tidak salah, sampai di Bandara Soekarno-Hatta baru masuk. Kata petugas bandara, barusan Habib 3 motor di sini ditabrak truk, terus meninggal semua 3-tiganya. Masya Allah, saya bilang meninggal di tempat dia. Langsung saya renungin, ini orang-orang lagi pada takut sama corona. Saya langsung mikir, apa ini 3 orang tadi lari dari corona tapi matinya sama truk dia, ajalnya. Pas nyampe sini berapa bulan lalu, Bib, wali kota Banjarbaru meninggal dunia. Saya bilang, syuh, lihat, wali kota meninggal dia. Langsung saya renung, ya Allah, jabatan gak menolong kita. Wali kota aja meninggal, apalagi RT RW. Waktunya mati, mati. Ya, harta nggak menolong, berapa banyak orang kaya meninggal. Dokter nggak menolong, nggak bisa bantu. Yang menolong kita Allah. Ini hikmah supaya kita kembalikan semua kepada Allah. Serahin semua kepada Allah, kita tinggal jalanin. Wal bagi Allah, serahkan semua kepada Allah. Sebab kita jalanin, al-musabibnya kita dekatkan, hubungan sambung. Saya kasih contoh, kalau sebab cuma sebab yang kita kerjakan, al-musabib nggak kita sambung, percuma. Saya kasih satu contoh ya, bukannya saya nyuruh, saya nggak nyuruh. Karena saya punya kakek Habib Utsman bin Yahya, dalam fatwanya menyebut itu haram. Apa? Bapak kalau beli rokok, di bungkus rokok itu ada tulisannya, rokok membunuhmu. Betul nggak? Atau rokok mematikan. Kita mestinya ingatkan orang yang merokok, hati-hati, rokok membunuhmu itu. Bahkan dokter bilang
orang meninggal karena rokok lebih banyak daripada meninggal karena corona. Meninggal karena rokok lebih banyak daripada meninggal karena corona. Tapi nggak bisa menjadikan patokan rokok itu yang mematikan orang langsung, sebab lah ada al-musabbib yang menentukan Allah. Tiba-tiba ada kakek-kakek umur 90 tahun masih merokok, dia bilang, "Bib, saya 90 tahun masih merokok, nggak mati-mati saya." Mau bilang apa kita? Tiba-tiba ada anak muda umur 18 tahun tidak merokok, mati, entah ketabrak atau apa. Waktunya mati mah semua ada di tangan Allah. Inti pesannya, sambung hubungan kita dengan Allah, jangan jauh-jauh dari Allah. Zaman udah seperti ini. Makanya pesan saya terakhir, Pak, Bu, anak muda, usahakan sempatkan kalau bisa malam ini, kalau tidak bisa besok atau nanti, sholat hajat 2 rakaat. Minta sama Allah pertolongan, minta sama Allah wabah musibah diangkat. Kalau saya ngajak, biasanya kalau di Jakarta tuh habis sholat Jumat, saya kalau habis khutbah Jumat saya ajak jamaah untuk kita sholat hajat 2 rakaat. Luar biasa keistimewaan. Mungkin orang Kalimantan tahu keistimewaan sholat hajat. Di mana-mana orang Kalimantan senang sholat hajat, luar biasa. Sebab dalam sholat hajat itu kita betul-betul menyandarkan hidup kita kepada Allah, mohon kepada Allah, mengemis kepada Allah, dan insya Allah kita akan melihat hasilnya. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk kita semua. Dan malam hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Al-Habib Hussein bin Muhammad Segaf, beliau yang mengurus majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, keistiqomahan, ketabahan, dan mudah-mudahan insyaallah majelis Rasulullah Amuntai bermanfaat untuk masyarakat, bisa semakin bersatu kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ustaz Muhajir dan guru-guru yang lainnya, para habaib hadir bersama Habib Bagir Idrus. Dan terakhir saya punya pesan, ayo kita bersatu, jangan mau dicerai-beraikan. Masalah-masalah ini itu jangan mau. Satu suara, cari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai sekarang jadikan dalam hidup kita cari ridho Allah. Yang bekerja bagaimana cari ridho Allah, yang punya dagang cari ridho Allah, dokter cari ridho Allah. Sebab saya berharap nanti kedepannya kita semua bersatu, jalan sama-sama. Dengan keadaan yang sekarang menyedihkan, jangan sampai kita ini tercerai-berai. Kemarin saya kecewa di Jakarta, ada satu kejadian, ini nyata. Jamaah majelis biasa ngaji sama kita, ini urusan corona nih. Ibunya sakit, memang sudah lama, saya tahu udah bertahun-tahun sakit, karena saya ngajar di rumahnya waktu itu pernah. Meninggal ibunya di rumah sakit, dites hasilnya negatif, tapi oleh pihak rumah sakit dibungkus dengan bungkus corona. Ditunjukkan hasilnya, katanya ini SOP-nya, standarnya, jadi harus dikuburkan cara corona. Kalau mau dibawa boleh, tapi dengan syarat apa? Bayar 50 juta baru boleh bawa. Saya pastikan dulu ini benar beritanya, benar Habib, pastiin benar ini, jangan sampai nanti saya sampaikan ini hoax. Betul kata dia. Enggak, saya nggak nyalahin siapapun, wala rumah sakit, wala pemerintah, wala siapapun. Tapi besok umat Islam harus bersatu. Kalau perlu kita umat Islam punya rumah sakit sendiri, yang kalau perlu ada orang yang kesulitan, orang yang susah, mereka yang bisa berobat dengan gratis. Ini harus ada. Kalau tidak mau sampai kapan? Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perjuangan, amin. Siapa tahu nanti di Amuntai ada orang mau bangun rumah sakit Islam yang gratis. Kalau perlu kita urunan, umat Islam besar, umat Islam banyak. Kalau kita bersatu semua, orang-orang kafir takut. Kita urunan aja yang hadir di sini, andai kata kita satu orang yang hadir di sini urunan 10.000, mungkin udah bisa buka klinik. Tapi sayangnya kadang kita tercerai-berai, nggak mau bersatu. Pesan saya terakhir, mari kita bersatu. Insya Allah mudah-mudahan kedepannya Allah jadikan negeri kita negeri yang indah, negeri yang baik, negeri yang sejuk, negeri yang damai. Allah angkat setiap musibah, setiap bala, setiap bencana dengan keberkahan Nabi SAW, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya berbicara terlalu panjang atau terlalu tidak baik, karena memang sudah kelelahan banget ini. Ini saya nyampainya di Banjarmasin jam
9 apa jam setengah 10 Habib, tapi baru nyampe sini jam 9 malam. Mampir-mampir dulu tadi ke Binuang, kemana, ke Martapura, ke Banjarmasin. Jadi sampai sini udah kecapean, makanya saya ceramahnya juga udah kecapean ya. Jadi mohon dimaafkan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.